Shalom. Luar biasa berkat Tuhan bagi kita. Karena hari ini kita masih hidup. Karena hari ini kita masih bernafas. Itulah berkat Tuhan yang besar atas hidup kita. Tema firman Tuhan hari ini, keinginan yang dikabulkan Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti sangat bersuka cita ketika apa yang kita inginkan, saudaraku, itu dikabulkan oleh Tuhan. Apa yang kita inginkan itu dijawab oleh Tuhan. Karena setiap kerinduan yang ada di hati kita, pasti kita inginkan supaya dikabulkan oleh Tuhan. Saudaraku, ada satu ayat firman Tuhan yang akan menjadi dasar. Kita akan merenungkan tentang firman Tuhan ini. Bagaimana sih alasannya Tuhan sehingga keinginan di dalam hati kita bisa Tuhan kabulkan. Apa sih yang membuat Tuhan bisa mengabulkan keinginan-keinginan kita? Jawabannya, saudaraku, ada di dalam firman Tuhan. Jawabannya ada di dalam Alkitab. Kita akan melihat, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur 37 ayatnya yang keempat, saya baca buat kita semua. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, ada satu kalimat kata kunci yang disampaikan oleh Alkitab kepada saya dan kepada saudara yang membuat Tuhan mengabulkan keinginan kita, saudaraku. Di ayat 4 ini adalah jawaban lewat firman Tuhan pada saat ini. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, kalau kita dengar ini sepertinya gampang ya, saudaraku. Kalau kita cuma sekedar baca, sepertinya tidak susah. Tetapi pada prakteknya kehidupan kita setiap hari sangat sulit untuk dilakukan, saudaraku. Karena, saudaraku, banyak keinginan-keinginan yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Penyebabnya apa? Di ayat yang keempat ini, ternyata banyak orang Kristen yang susah, saudaraku. Sulit sekali bergembira karena Tuhan. Saudaraku, arti dari bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Berarti Tuhan Yesus menjadi alasan satu-satunya dalam hidup kita. Satu-satunya alasan kita bergembira, kita bersuka cita. Yesus, Tuhan adalah salah satu alasan pokok dalam hidup kita yang membuat kita bersuka cita, yang membuat kita bergembira. Saudaraku, banyak orang di hari-hari ini Yesus bukan lagi alasan mereka bergembira. Amin. Di hari-hari ini Tuhan bukan lagi alasan mereka bersuka cita, saudaraku. Kebaikan Tuhan bukan lagi alasan mereka mengucap syukur. Pertolongan Tuhan bukan lagi alasan mereka bergembira, saudaraku. Tetapi apa yang membuat orang-orang bergembira di hari-hari ini? Apa yang membuat orang-orang di hari-hari ini bersuka cita? Jawabannya, saudaraku, ada macam-macam jawaban. Tetapi yang saya perhatikan, yang membuat banyak orang bergembira di hari-hari ini ialah uang. Amin. Orang bergembira ketika uangnya melimpah, saudaraku. Yesus bukan lagi menjadi pusat kita bergembira, saudaraku. Menjadi alasan kita bersuka cita. Tetapi uang yang menentukan kebahagiaan di hati manusia.
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau uang menjadi pusat kebahagiaan kita, kita tidak akan pernah melihat yang namanya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan mengabulkan apa yang kita rindukan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, memang ketika kita membaca ayat ini, saudaraku, sepertinya terlalu gampang untuk kita melihat. Tapi pada pelaksanaannya, dengan keadaan dunia yang seperti ini, saudaraku, Yesus Kristus tidak menjadi alasan mereka untuk bersuka cita. Tetapi saudaraku, sebagai orang yang percaya, kalau kita mau melihat keinginan hati kita dikabulkan oleh Tuhan, amin. Setiap kerinduan hati kita selalu dijawab oleh Tuhan. Mari belajar bergembira karena Tuhan, saudaraku. Ada saudaraku orang yang kami perhatikan, jemaatlah saudaraku. Karena kami ini adalah seorang pendeta, seorang gembala. Kami lihat saudaraku, kalau datang di ibadah, mukanya tidak ada sukacita, saudaraku. Mau beribadah, dia mau senyum itu berat sekali untuk tersenyum, saudaraku. Saya bilang, heran sekali ya Bapak ini, kalau ada di gereja dalam hati, saudaraku, mukanya tidak ada sukacita. Padahal sementara menghadap Tuhan. Di gereja, saudaraku, hari Minggu, apalagi cuma 1 minggu 1 kali. Tetapi saudaraku, kalau kami perhatikan di saat dia bekerja, saudaraku, di saat dia menjalankan pekerjaannya, kan setiap hari saudaraku mereka bekerja, banyak kali mereka live, saudaraku, live di Facebook. Saya lihat mukanya berseri-seri, saudaraku. Mukanya tersenyum di saat mereka bekerja. Tetapi ketika ada di gereja, tidak ada tersenyum, tidak ada sukacita. Muka yang bersukacita itu tidak ada. Nanti di saat bekerja baru mukanya tersenyum. Berarti apa, saudaraku? Datang di Tuhan merasa berat. Tetapi untuk bekerja itulah sukacitanya. Itulah kebahagiaannya. Karena apa? Dia berpikir bahwa ya di saat bekerja akan menghasilkan uang. Amin, saudaraku. Tetapi di saat beribadah yang ada hanyalah pengeluaran bagi orang itu, saudaraku. Saya perhatikan, saudaraku, oh seperti itu. Saudaraku, bagaimana Tuhan akan mengabulkan keinginan kita kalau sukacita kita, kebahagiaan kita tertuju kepada pekerjaan kita. Pantas, saudaraku, saya perhatikan orang ini, pekerjaan mereka tidak diberkati. Yang penting ada makan, ada minum, ada pakaian. Tetapi kalau mau lebih daripada itu, Tuhan tidak percayakan. Karena apa? Nanti di saat bekerja baru bersuka cita, saudaraku, tersenyum. Karena saudaraku akan menghasilkan uang. Kalau mencari Tuhan, cara pandang mereka salah. Cari Tuhan kan kasih persembahan, pengeluaran. Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber kebahagiaan kita, di gereja kita akan tetap bersuka cita. Akan ada sukacita kita dalam melayani Tuhan. Akan ada kegembiraan kita kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau melihat apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Tuhan, belajar bergembira karena Tuhan. Orang yang bergembira, saudaraku, saya kasih contoh ya. Kalau kita situasi hati kita bergembira, situasi hati kita lagi senang, lagi happy, pasti akan terpancar dari ekspresi kita. Amin. Orang yang bergembira dari hatinya ada satu kegembiraan, saudaraku, entah karena apa. Yang penting intinya dia bergembira. Pasti dia tidak diam-diam saja. Amin. Pasti dia tidak duduk-duduk, diam-diam begini. Tetapi kalau orang yang bergembira ada satu kegembiraan di hatinya, pasti ada ekspresinya. Girang, orangnya lagi girang, senyum, saudaraku, muka yang gembira, terpancar dari ekspresinya, dari gerak badannya sudah menunjukkan orang itu lagi happy. Saudaraku, kalau kita lagi happy dengan Tuhan, dari ekspresi kita harus menunjukkan sukacita di hadapan Tuhan. Walaupun kita ada beban dan masalah, tetapi ketika kita datang di gereja, kita harus mengekspresikan sukacita kita kepada Tuhan.
kita harus menunjukkan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Yesus Kristus adalah pusat kegembiraan kita, saudaraku. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Amin, saudaraku. Orang yang selalu bergembira karena Tuhan, walaupun dia ada masalah, saudaraku, walaupun dia ada beban, tetapi tidak terfokus dengan beban, selalu ada kegembiraan karena Tuhan, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini akan terjadi dalam hidupnya. Yaitu apa, saudaraku? Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, apa yang diinginkan hati manusia itu banyak sekali, saudaraku. Banyak. Tetapi Tuhan juga menilai mana orang yang cuma pikir-pikir beban, mana orang yang cuma terpikir-pikir masalah, mana orang yang benar-benar mau bersukacita dengan Tuhan, mau, saudaraku, mengucap syukur kepada Tuhan, bergembira kepada Tuhan. Bergembira itu harus ada, saya katakan tadi, ada ekspresi, ada gerak badan yang menunjukkan sukacita. Saudaraku, Raja Daud ketika dia mau datang ke rumah Tuhan, firman berkata, aku berlari di tengah-tengah kerumunan orang banyak untuk mendahului orang banyak datang ke rumah Tuhan. Daud ekspresinya ketika dia benar-benar bergembira karena Tuhan, dia berlari, saudaraku. Dia berlari mendahului orang banyak untuk datang ke rumah Tuhan. Ekspresinya, saudaraku. Kita kalau ada di rumah Tuhan, jangan seperti mayat hidup, saudaraku. Datang di rumah Tuhan, datang di gereja muka tegang, saudaraku. Pikiran melayang-melayang. Datang di gereja harus bersukacita, harus bergembira, saudaraku. Jangan kita ukur kebaikan Tuhan itu dengan berkat uang, berkat materi. Tetapi kalau kita bisa bernafas sampai hari ini, itu adalah berkat Tuhan yang besar. Saudara tidak mungkin bekerja, saudara tidak mungkin berhasil, usaha saudara tidak mungkin naik kalau saudara hari ini Tuhan sudah panggil, kalau hari ini Tuhan sudah ambil nafasmu. Tetapi kalau kamu, kalau saya, saudara masih hidup sampai hari ini, bergembiralah karena Tuhan, karena itu anugerah Tuhan. Jangan kita ukur hidup kita dengan hidup orang lain. Oh Tuhan, lihat sana dia, Tuhan, dia kaya raya, Tuhan. Lihat sana dia, Tuhan, punya rumah yang besar. Tuhan, coba lihat dia punya mobil yang mewah. Tetapi saya ini apa? Kalau kita ukur kebahagiaan yang kita alami dari pandangan yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah bergembira karena Tuhan. Malahan yang terjadi sebaliknya, bukan kita bergembira karena Tuhan, tetapi kita bersungut-sungut setiap hari, saudaraku. Dan orang yang bersungut-sungut dengan hidupnya tidak akan pernah melihat, saudaraku, jawaban dari Tuhan. Orang-orang yang bersungut-sungut setiap hari tidak ada kebahagiaan dalam hidupnya, selalu bersungut, selalu kemarahan, tidak pernah mau bersyukur kepada Tuhan, tidak ada sukacita, apalagi mau bergembira sama Tuhan. Doanya sulit Tuhan mau dengar dan mau jawab. Tetapi Alkitab berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Daud benar-benar mempraktikkan firman Tuhan. Sebab itu kalau saudara baca dalam kitab Mazmur 37 ini, kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jadi ini Daud yang menulis, saudaraku, pasal 37 ini karena dia sudah alami bagaimana apa yang diinginkan hatinya Tuhan kabulkan, saudaraku. Belajar bergembira di hari-hari ini. Jangan hidup dalam duka cita, jangan hidup dalam pengeluhan, jangan hidup dalam persungutan, tetapi hiduplah dalam sukacita, hiduplah dalam kegembiraan walaupun kita banyak beban. Bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan sudah menolong engkau, Tuhan sudah menebus dosamu, Tuhan sudah mengangkat segala pergumulanmu.
bergembiralah saudaraku. Daud belajar praktekkan firman Tuhan ini. Sehingga ayat ini bisa kita baca bersama-sama. Daud banyak kali mengalami saudaraku kesulitan hidup, pergumulan, tantangan yang berat saudaraku. Tetapi yang namanya bergembira harus selalu ada dalam setiap hati orang percaya. Tuhan tidak akan mengabulkan keinginan orang-orang yang suka bersungut-sungut saudaraku. Tuhan tidak akan mengabulkan keinginan orang-orang yang tidak tahu bersuka cita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan mengabulkan keinginan orang-orang yang tidak tahu bergembira karena Tuhan. Saudaraku, bergembira itu adalah salah satu tindakan kita di mana menunjukkan hati kita yang bersuka cita, hati yang bersyukur dari mukanya saudaraku. Dari wajah kita sudah terpancar kalau benar-benar kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dari muka kita, dari senyum kita sudah menunjukkan benar tidak kita bergembira kepada Tuhan. Saudaraku, kami belajar mempraktekkan firman Tuhan ini. Walaupun dalam kesulitan keuangan tetap bergembira. Walaupun hati ini bertentangan dengan situasi. Hati ini bertentangan dengan keadaan. Ada masalah. Memang tidak gampang untuk bergembira di saat ada masalah. Memang tidak gampang bergembira di saat ada beban, di saat sakit. Tidak gampang saudaraku. Itulah sebabnya karena tidak gampang ini saudaraku, Tuhan menilai khusus orang-orang yang bergembira karena Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, mari kita belajar lakukan firman Tuhan ini. Yesus Kristus harus menjadi alasan kita untuk bergembira. Belajar renungkan kebaikan Tuhan. Belajar ingat segala kasih Tuhan yang kita alami. Supaya di hati kita ada kegembiraan saudaraku. Supaya di hati kita selalu ada sukacita surgawi saudaraku. Dan orang-orang yang bergembira karena Tuhan ini ajaib dan luar biasa. Keinginan hatinya Tuhan akan kabulkan. Saudaraku, keinginan itu banyak. Tetapi orang-orang yang belajar bergembira karena Tuhan, keinginannya Tuhan kabulkan. Amen. Jangan banyak bersungut di hari-hari ini saudaraku. Jangan banyak bersungut. Jangan banyak mempersalahkan. Jangan hidup terbawa dengan keadaan. Tetapi belajar saudaraku di hari-hari ini selalu pandang kepada Tuhan. Supaya ada kegembiraan saudaraku. Supaya hati kita selalu bersuka cita. Apapun yang kita buat, kita selalu berkata Tuhan Yesus baik. Kita tidak mempersalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Saudaraku, orang yang selalu bergembira karena Tuhan, dia adalah orang-orang yang beriman. Karena apa? Dia tidak meragukan kasih Tuhan. Amin. Dia tidak meragukan kuasa Tuhan. Karena apa? Satu tantangan yang besar, mampukah kita bergembira di saat kita ada ujian hidup? Amin, saudaraku. Mampukah kita bergembira di saat kita dalam kesakitan? Mampukah kita bergembira di saat kita ada banyak pergumulan, ada banyak masalah? Mampukah kita bergembira? Tetapi kalau kita mampu bergembira karena Tuhan, saudaraku, apa yang menjadi keinginan kita, pasti Tuhan akan tolong. Saudaraku, Tuhan sementara menguji setiap hati orang percaya. Masalah itu tidak akan pernah habis. Selama kita ada di dunia ini, tidak akan pernah habis dengan masalah. Tetap ada saudaraku setiap saat, setiap hari. Masalah yang satu berakhir, bisa saja masalah yang baru datang. Tetapi disinilah Tuhan melihat hati dari kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bergembira kepada Tuhan, dia selalu bersyukur dengan keadaan yang dia alami, saudaraku. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu.
masa depanku. Saudaraku, kita harus selalu bersyukur dalam hidup ini. Sebab itu saudaraku dalam Tesalonika berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu. Saudaraku, orang yang mengucap syukur setiap saat, berarti setiap keadaan pun harus mengucap syukur. Amin. Bukan hanya dalam keadaan yang happy, keadaan yang melimpah, keadaan yang sehat, keadaan yang kuat-kuat, tapi dalam keadaan apa saja keadaan kita, dalam tekanan yang berat sekalipun, tetap bersyukur, tetap bergembira. Sebab itu orang yang banyak mengucap syukur, dia banyak melihat mujizat Tuhan. Tetapi orang yang jauh dari ucapan syukur kepada Tuhan, orang yang suka marah-marah, saudaraku, orang yang tidak ada kedamaian di hati, saudaraku, orang yang tidak ada rasa kegembiraan dengan Tuhan, malah mempersalahkan Tuhan, saudaraku, saya percaya keinginan di hatinya Tuhan tidak akan kabulkan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Setiap waktu kita harus belajar bersyukur. Walaupun itu tidak mengenakan dalam hidup kita. Kami pun banyak kali alami. Ketika kami mengalami kesulitan, saudaraku, dalam pelayanan, kami belajar terima kasih Tuhan. Kami hanya berkata puji Tuhan. Karena apa? Kami mau belajar mempraktekkan firman Tuhan. Di saat kami mengucap syukur, di saat kami melatih hati kami tetap bergembira, di situasi tersulit sekalipun dalam hidup kami, di saat kami ada dalam tantangan yang besar sekalipun, Tuhan mau tes kami. Kalau kami tetap bergembira, karena Tuhan tidak melihat keadaan yang sulit, tidak melihat pergumulan yang berat yang sementara kami hadapi, tetapi hati kami selalu berucap syukur kepada Tuhan, bergembira, terima kasih Tuhan. Walaupun hari ini kami harus menangis, tetapi mulut kami mengucapkan terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada pergumulan yang Tuhan izinkan kami lewati. Saudaraku, kalau kita latih, kita lakukan dalam segala situasi, kita selalu bergembira karena Tuhan. Bergembira itu, saudaraku, ekspresinya lebih dari sekedar kita senang, kita bahagia. Tetapi bergembira adalah salah satu gerakan tubuh yang menggambarkan ada sukacita yang besar, saudaraku. Kita harus ada sukacita yang besar dalam Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati penuh damai karena Yesus beserta. Orang yang bersukacita, penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Amin. Orang yang bergembira, ada buah-buah Roh Kudus dalam dirinya, saudaraku. Roh Kudus yang akan selalu memampukan dia melewati badai, melewati tantangan, melewati pergumulan. Karena apa? Kita sementara belajar mengendalikan hati kita, mengendalikan pergumulan kita. Orang yang bergembira karena Tuhan, dia sementara belajar mengendalikan, mengontrol dirinya, menguasai dirinya, supaya selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai masalah dan beban kita mengendalikan kita, sehingga kita tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan, tidak bergembira kepada Tuhan, malahan kita jauh dari Tuhan. Masalah datang, kita tinggalkan Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang meninggalkan Tuhan. Pergumulan datang, kita jauh dari Tuhan. Tantangan dalam ekonomi datang, kita tidak sukacita lagi dengan Tuhan. Ini adalah salah satu, saudaraku, yang harus kita benar-benar berusaha di hari-hari ini, supaya apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Tuhan, saudaraku. Saudaraku bisa bayangkan di sini ayat yang keempat. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saudaraku, masih di dalam hati saja Tuhan sudah tahu keinginan kita. Amin. Artinya apa? Sebelum kita sampaikan kepada Tuhan sekalipun keinginan kita, Tuhan sudah tahu keinginan hati kita. Tetapi bagaimana keinginan kita Tuhan mau kabulkan, Tuhan mau dengar, Tuhan mau jawab setiap keinginan hati kita. Belajar bergembira karena Tuhan. Jangan bersungut-sungut, saudaraku. Bahasa lain,
atau lawan kata dari bergembira itu bersungut, mempersalahkan orang lain. Tidak ada sukacita, itu lawan kata dari tidak bergembira. Di hari-hari ini banyak orang tertekan dengan beban. Banyak orang kehilangan sukacita. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Karena apa? Mereka tidak mampu mengendalikan pergumulan yang mereka hadapi. Mereka tidak pandang Yesus. Mereka tidak arahkan mata mereka kepada Yesus, pikiran mereka kepada Tuhan. Saudaraku, arahkan pandangan kita kepada Tuhan, supaya Roh Kudus ambil alih hati kita, Roh Kudus ambil alih pikiran kita, sehingga kita ada sukacita, ada kegembiraan, dan apa yang menjadi kerinduan hati kita, Tuhan akan kabulkan. Saudaraku, Yesus Kristus itu harus menjadi alasan kita untuk bergembira, bukan pekerjaan kita yang membuat kita bergembira. Bukan karena ketika kita mendapatkan uang yang besar, uang yang banyak, baru kita bergembira. Tetapi dalam segala keadaan, kita latih hati kita dan pikiran kita untuk selalu bergembira karena Tuhan. Kalau kita belajar bergembira kepada Tuhan, apa yang kita inginkan, Tuhan kabulkan. Ini kata firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba lihat banyak orang Kristen, apa yang mereka inginkan Tuhan tidak berikan. Karena apa? Banyak sekali orang Kristen tidak mampu bergembira karena Tuhan. Tidak mampu bersuka cita. Tidak mampu mengucap syukur. Yang mereka lakukan mengucap, melawan kata dari mengucap syukur, ialah bersungut, ialah mempersalahkan Tuhan, ialah meninggalkan Tuhan, ialah jauh dari Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan mau mengabulkan, mendengarkan, memberikan apa yang kita inginkan? Saudaraku, mari kita praktekkan firman Tuhan supaya benar-benar kita alami. Iya benar ya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar. Saya alami ketika saya adalah masalah, saya tetap bersyukur, saya tetap bergembira. Ternyata Tuhan dengar, Tuhan jawab doa saya, Tuhan jawab keinginan saya. Sebelum saya bilang sekalipun, Tuhan sudah mendengarkan. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang maha menilai, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang menyelidiki hati, Tuhan yang menguji segala niat, Tuhan yang melihat keberadaan kehidupan kita. Jangan sampai kita bersuka cita, kita tersenyum ketika kita dapat promosi, ketika kita pegang uang banyak, ketika kita, saudaraku, usaha kita naik. Tetapi dalam segala keadaan bergembiralah karena Tuhan, saudaraku. Tuhan harus menjadi satu-satunya pusat dari kita untuk bersuka cita. Satu-satunya alasan, saudaraku, kita bersuka cita. Tuhan itu adalah satu-satunya Allah yang sangat mengerti hidup kita. Satu-satunya Allah yang sanggup memberkati hidup kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Ketika Tuhan satu-satunya tempat kita bersuka cita, bergembira, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang sanggup memberkati. Tuhan tidak pelit untuk memberkati kita. Tetapi mari kita belajar selalu bersyukur setiap waktu, bergembira karena Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Jangan datang dengan sungut-sungut, jangan datang dengan muka yang bersedih. Walaupun ada masalah, kita percaya. Saya percaya Tuhan, Engkau sudah mengambil pergumulan saya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Masalah kita, saya percaya Tuhan Engkau sudah ambil alih. Pergumulan saya percaya Tuhan sudah tolong. Beban saya Tuhan sudah tolong. Sebab itu yang membuat kita bersuka cita di dalam Tuhan. Saya rindu berdoa untuk kita semua mengakhiri khotbah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, bawalah hidup kami untuk selalu bergembira karena Engkau. Selalu ada sukacita, selalu ada pengharapan di hati kami. Di tengah-tengah beban, di tengah-tengah tantangan hidup yang kami alami di hari-hari ini. Di tengah-tengah masalah, derita yang kami hadapi.
Biarlah hati kami selalu penuh dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan ucapan syukur yang memuliakan-Mu. Bergembira kepada Engkau, bersukacita kepada Engkau, karena Engkau Allah yang luar biasa, penolong yang setia dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu memegang hidup kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami berdoa, Roh Kudus biarlah selalu menguatkan kami, menuntun jalan-jalan hidup kami, mengarahkan kami kepada jalan kebenaran-Mu, menuntun segala pikiran kami, hati kami, tubuh, jiwa dan roh kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga kami selalu bersyukur. Roh Kudus pimpin, sehingga kami selalu ada kegembiraan di dalam Tuhan. Jauhkanlah segala persungutan, jauhkanlah segala perbantahan, keluar dari pikiran dan mulut kami. Tetapi hati yang mengucap syukur kepadamu, bibir yang selalu memuliakan-Mu, ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertambah-tambah di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa semua pemirsa di rumah yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah menonton khotbah ini sampai habis, yang sudah subscribe, biarlah Engkau memberkati kami semua. Beban-beban hidup kami Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Berkat jasmani melimpah-limpah dalam hidup kami, teristimewa berkat rohani yang melimpah turun menjadi bagian hidup kami. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.